Halo semuanya, kali ini kita bakal bedah sesuatu yang menurut saya super penting nih, yaitu gimana caranya kita naik level dari yang tadinya cuma bikin konten, jadi seorang problem solver bisnis yang strategis. Seseorang yang benar-benar gak tergantikan sama klien. Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Udah capek-capek, begadang, bikin konten yang menurut kita tuh, wah ini keren banget. Pas di-post hasilnya, krik-krik, sepi. Nggak ada yang komen, nggak ada yang nge-like. Rasanya frustrasi banget kan? Nah, dengerin ini baik-baik ya. Itu bukan sepenuhnya salah kamu loh. Seringnya, masalahnya itu bukan di kontennya. Bukan karena desainnya jelek atau videonya kurang oke. Masalah utamanya itu jauh lebih dalam, yaitu kita salah diagnosis. Ibarat dokter, kita tuh sibuk banget ngeracik obat yang paling canggih, tapi kita bahkan belum tahu penyakit pasiennya apa. Nah, itu dia. Oke, jadi ayo kita gali lebih dalam akar masalahnya. Ini bukan soal pakai aplikasi apa yang lagi ngetren atau ikutin challenge apa. Bukan. Ini soal mindset, soal cara kita mikir. Kita tuh harus ubah cara pandang kita dari dasarnya banget biar bisa kasih dampak yang benar-benar nyata. Dan inilah peran baru yang harus kita anut. Jadi seorang konsultan konten. Coba bayangin deh, kamu itu bukan lagi sekedar tukang atau juru masak yang cuma ngikutin pesanan klien. Tolong bikinin ini ya. Oke, bukan gitu. Tapi kamu adalah dokter buat brand mereka. Tugas kita bukan lagi cuma ngasih apa yang klien minta, tapi mencari tahu dan ngasih apa yang mereka sebenarnya butuhin. Nah, ini bedanya antara jadi eksekutor sama jadi partner strategi. Terus gimana dong caranya jadi dokter brand ini? Semuanya itu dimulai dari satu hal, fase diagnosis. Nah, di bagian ini nih, kita bakal belajar gimana caranya menerawang permintaan klien yang di permukaan buat nemuin apa sih kebutuhan strategis mereka yang sesungguhnya. Nah, ini dia nih, permintaan paling klasik sejagat raya. Mas, Mbak, saya mau kontennya viral ya. Siapa yang sering denger ini? Ini kedengerannya kayak tujuan ya kan? Padahal ini tuh cuma gejala. Permintaan kayak gini tuh abstrak banget, nggak strategi sama sekali. Tugas kita sebagai konsultan itu justru bertanya, oke Pak Bu, viral untuk apa? Masalah apa yang mau kita beresin dengan jadi viral ini? Coba deh lihat slide ini ngejelasin banget perbedaannya. Di kiri, itu permintaannya, saya mau viral. Permintaan di permukaan. Tapi lihat yang di kanan. Nah, ini dia kebutuhan bisnis yang sebenarnya. Brand awareness kami rendah. Paham kan bedanya? Viral itu cuma salah satu cara, bukan tujuan akhirnya. Nah, pas kita bisa geser obrolan sama klien dari sekedar taktik ke masalah intinya, disitulah magic happens. Sebenarnya, hampir semua permintaan klien itu bisa kita kelompokin jadi 4 kebutuhan inti ini. Pertama, branding. Ini soal gimana orang ngelihat brand itu. Misalnya, klien pengen dikenal sebagai brand yang peduli lingkungan. Kedua, awareness. Ini simpelnya soal dikenal. Misalnya ada coffee shop baru buka, ya tujuannya biar orang sekitar tahu kalau mereka ada. Ketiga, engagement. Ini audiensnya udah ada, tapi diam-diam aja. Nah, tujuannya mancing interaksi, bangun komunitas. Terakhir, conversion. Ini yang paling dekat ke jualan. Ngajak orang buat beli, buat daftar, atau download sesuatu. Kunci pertamanya adalah kita harus tahu mana dari 4 ini yang jadi prioritas utama klien. Oke, sip. Fase diagnosis udah kelar. Kita udah tahu kenapanya. Sekarang, masuk ke bagian yang paling seru. Ngerancang gimananya. Yuk kita lihat gimana caranya nerjemahin diagnosis tadi jadi sebuah rencana kampanye atau campaign yang solid dan jelas arahnya. Penting banget buat diingat ya, campaign itu bukan cuma sekedar posting setiap hari ngasal, jangan. Coba bayangin sebuah serial Netflix, bukan kumpulan video TikTok acak. Setiap konten itu kayak satu episode yang nyambung satu sama lain, ngebangun satu cerita besar dan punya tujuan akhir yang jelas. Prosesnya bisa kita pecah jadi 3 langkah simpel ini. Pertama, bikin tujuan yang smart. Maksudnya, spesifik dan terukur. Jadi bukan cuma naikin awareness, tapi misalnya nambah 1.000 followers yang relevan dalam 3 bulan. Jelas kan? Kedua, tentuin tema kampanye. Ini ide besarnya yang jadi payung buat semua konten. Dan yang ketiga, bikin key message atau pesan kunci. Kalau audiens cuma boleh ingat satu hal aja dari kampanye ini, apa itu? Nah, ini fondasinya. Teori doang nggak cukup kan? Biar lebih kebayang, yuk kita coba terapin framework ini ke dunia nyata. Kita bakal bedah satu studi kasus mini buat lihat gimana semua konsep ini jalan barengan. Oke, bayangin klien kita itu sebuah brand fashion lokal, UMKM gitulah. Mereka bikin produknya bagus banget, sepenuh hati, tapi ya gitu, suara mereka kayak ketelen di tengah ramainya brand-brand raksasa. Cerita yang kayaknya sering kita dengar ya.
Nah, setelah kita ngobrol dan gali lebih dalam, diagnosisnya jadi jelas banget. Masalahnya bukan produknya jelek atau harganya kemahalan, bukan. Masalahnya simple, orang-orang nggak tahu mereka ada. Mereka nggak kelihatan. Ya kan nggak mungkin orang beli sesuatu yang mereka nggak tahu, betul? Jadi kebutuhan utamanya adalah naikin brand awareness. Oke, buat jawab tantangan awareness tadi, kita butuh tema yang nendang dan relevan. Akhirnya muncullah tema ini, gaya lokal, bangga lokal. Kenapa tema ini? Soalnya ini tuh nggak cuma jualan baju, ini jualan cerita, jualan rasa bangga. Kita kasih audiens alasan buat peduli dan ngelirik brand ini. Dan dari tema itu, lihat deh gimana kita bisa nurunin jadi berbagai macam konten. Bikin video behind the scenes, itu buat nunjukin autentisitasnya. Bikin carousel soal bahan-bahan lokal, itu buat edukasi, ngasih value. Bikin reels tips mix and match, itu ngasih inspirasi yang praktis. Terus, nampilin testimoni pelanggan, itu bukti nyata, social proof yang kuat banget. Jadi, semua kontennya walaupun beda-beda format, tapi ngomongin hal yang sama. Gaya lokal, bangga lokal. Nah, kita udah sampai di bagian akhir nih. Terus, apa kesimpulannya buat kamu? Yuk kita rangkum semua obrolan kita tadi jadi satu poin penting yang bisa langsung kamu pakai. Ini dia intinya. Tolong ingat ini baik-baik. Nilai kamu itu bukan dari konten yang kamu bikin, tapi dari masalah yang kamu selesaikan. Berhenti mikir, oh saya ini desainer grafis, atau saya videographer. Mulai sekarang pikirkan, saya ini pemecah masalah. Value terbesar kamu itu ada di kemampuan buat mendiagnosis masalah bisnis klien dan nawarin solusi kreatif buat nyelesain masalah itu. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungin. Nanti, di proyek kamu selanjutnya, sebelum kamu buka laptop buat desain atau ngambil kamera, coba deh berhenti dulu sebentar. Terus tanya ke diri sendiri, sebenarnya masalah bisnis apa sih yang mau gue selesaikan di sini? Percaya deh, jawaban dari pertanyaan itu yang bakal bikin kamu beda dari yang lain.